Ya, Ibu Prof. Sunardi. Makasih pantunnya. Sama-sama, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Mapara Matahari Pagi Ramadan yang saya hormati, secara khusus buat Prof. Imam Robandi yang telah memberikan kesempatan untuk sharing dan belajar, ya, bertemu dengan komunitas IRO, ya. Nah, komunitas IRO ini luar biasa. Komunitasnya ini mulai dari Sabang sampai Merauke saya lihat, ya. Ada tadi Pak Ustaz Abu dari Papua, ya. Ini luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Kemudian makasih juga buat Ibu Dr. Isuki, ya. Di awal kenalan sama Dr. Isuki, saya berpikir beliau dilihat dari namanya, itu kalau bukan Isuzu ya Suzuki, ya. Pasti produk-produk Jepang, ya. Ternyata beliau dari situ Bondo, ya. Makasih juga buat tadi penyelaras Ibu Ruki, ya. Makasih. Secara khusus buat Ananda Atta juga terima kasih telah menyampaikan sari tilawah tadi. Bapak Ibu sekalian jamaah Matahari Pagi Ramadan, seperti sampaikan tadi, saya diperkenalkan dari Universitas Hasanuddin, secara khusus dari Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi lebih khusus lagi, saya itu berasal dari Departemen Prostodonsi, ya. Kalau departemen, kalau Bapak Ibu lihat, ya, di Fakultas Kedokteran Gigi itu banyak sekali program studinya, ya, salah satunya adalah prostodonsi. Prostodonsi itu terkait dengan kepalsuan, ya. Kalau orang buat uang palsu, buat ijazah palsu, itu pasti dikejar-kejar sama polisi, ya. Nah, tapi kalau kita di prostodonsi malah dipelajari mengenai kepalsuan, ya, membuat gigi palsu yang baik, mata palsu, ya, malah dicari-cari oleh masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini izin karena saya dari Kedokteran Gigi, tentunya saya akan membawakan materi terkait dengan kondisi sekarang, yaitu puasa Ramadan dan kesehatan rongga mulut tentunya. Kita paham betul, Bapak Ibu sekalian, izin saya akan share materi saya. Ya, jadi kalau kita lihat perintah terkait dengan puasa, ya, bisa dilihat, ya, mohon izin, bisa dilihat, udah, ya? Bisa, Prof. Ya, Prof. Ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa disajikan dalam waktu singkat ini karena waktunya terbatas dan ini materinya cukup padat, banyak, ya, tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Jadi kalau kita melihat perintah puasa, substansinya itu, ya, terkait dengan bagaimana kita tidak melaksanakan, ya, tidak makan minum, ya, tidak makan minum, kemudian tidak berucap, ya, hal-hal yang buruk dan sebagainya. Itu kan fungsi-fungsi dari rongga mulut, ya. Jadi menahan lapar, ya, tidak minum, kemudian kita dianjurkan untuk banyak berzikir, berdoa, bertadarus, baca Al-Quran. Jadi itu pada dasarnya adalah fungsi-fungsi yang diperankan oleh rongga mulut. Untuk itu secara keseluruhan kita akan bicarakan bagaimana fungsi rongga mulut, kemudian adab menggunakan rongga mulut, kemudian penyakit-penyakit pada rongga mulut, dan tentunya yang terakhir bagaimana kita menjaga kebersihan rongga mulut di saat Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saya kira ayat yang paling populer, ya, di saat Ramadan itu tentunya adalah Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini betul-betul bahwa perintah puasa pada dasarnya tujuannya, endingnya kita berharap untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti saya sebutkan tadi, untuk mencapai ketakwaan itu tentunya fungsi-fungsi rongga mulut harus berperan dengan baik.
sehingga apa yang diperintahkan oleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita laksanakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara khusus ini sharing aja ya. Saya kira ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah memahami, tapi secara lebih khusus kita akan mengenal rongga mulut, sejauh mana fungsi rongga mulut terkait dengan keseharian atau yang kita lakukan sehari-hari. Tentunya yang pertama adalah fungsi mastikasi, yaitu fungsi makan. Kemudian yang kedua fungsi bicara, dan yang ketiga adalah fungsi kecantikan atau fungsi estetik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Matahari Pagi Ramadan, yang pertama kita lihat ya, fungsi mastikasi atau fungsi makan. Jadi pada saat Ramadan ini betul-betul kita diperintahkan ya untuk mengistirahatkan fungsi rongga mulut kita ya kurang lebih 12 jam. Kita tahu bahwa dalam keseharian ya kita kurang lebih makan 3 kali sehari, kemudian di antara waktu makan itu ya kita snack ya kurang lebih 2 sampai 3 kali. Jadi luar biasa fungsi kerja dari rongga mulut kita di luar bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan ini kita diminta untuk mengistirahatkan itu sehingga kita dengan bisa mendapatkan kembali recovery dari fungsi-fungsi itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gigi geligi itu pertumbuhannya ada 2 fase. Ya, ada 2 fase. Yang pertama adalah fase gigi susu. Fase gigi susu, kemudian yang kedua fase gigi permanen. Ya, gigi susu kita lihat bahwa jumlahnya ada 20 buah dan tumbuhnya itu mulai dari umur 6 bulan sampai 24 bulan. Ini luar biasa ciptaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seorang bayi lahir kemudian giginya sudah tumbuh secara lengkap. Wah, kasihan itu ibu-ibu ya. Wah, kasihan ibu-ibu, luar biasa anak baru lahir, belum ada perkenalan bagaimana dia harus adaptasi untuk menyusui. Pasti kalau dia mendapatkan ya jaringan yang lunak ya mohon maaf pada saat dia menyusui pasti dia akan menggigit. Nah, menggigit luar biasa. Allah itu menciptakan bahwa nanti umur 6 bulan baru tumbuh. Nah, pada saat umur 6 bulan itu di situ bayi baru diberikan ya makanan pendamping ASI. Ya, ini kalau kita lihat WHO menganjurkan pada usia 6 bulan itu sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI. Di situ bayi mulai belajar. Jadi ya bayi mulai tumbuh giginya itu 6 bulan. Nah, 6 bulan setelah itu dia akan lengkap, secara lengkap 20 giginya tumbuh itu pada saat 24 bulan, 2 tahun. Nah, ini juga dalam Al-Quran kita tahu bahwa kita diminta untuk mensapi atau menyusui anak ya sampai 2 tahun. Nah, 2 tahun itu ternyata proses pertumbuhan ya, perintah Allah itu bahwa menyusui sampai 2 tahun itu ternyata juga pertumbuhan gigi itu dia akan lengkap selama 24 bulan. Ya, 2 tahun sudah lengkap sehingga disitulah pada saat giginya sudah lengkap, dia bisa dilepas untuk tidak disusui lagi dan dia akan mendapatkan intake dari luar rongga mulut. Kemudian setelah itu akan mengalami pergantian. Jadi ada 2 fase pertumbuhan. Satu-satunya organ dalam tubuh kita itu yang mengalami 2 kali pertumbuhan. Ya, organ-organ yang lain itu dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, mata kita, hidung, telinga itu kan 1 kali terbentuk, kemudian mengalami maturisasi atau pematangan, perkembangan dan sebagainya. Beda dengan gigi 2 kali mengalami pertumbuhan. Jadi pada saat usia 24 bulan gigi susu sudah lengkap, kemudian dia akan bertahan sampai 6 tahun. Nah, jadi ibu bapak di sini banyak hadir ibu-ibu ya, kalau melihat anaknya atau cucunya nanti pada saat umur 6 tahun sudah mulai tumbuh pergantian gigi, itu adalah gigi permanen. Nah, gigi permanen ini tidak akan digantikan lagi. Jadi bayangkan dari umur 6 tahun ya, kemudian dia akan pakai sampai selama hidup. Ya, kalau tidak dilakukan perawatan dengan baik, itu akan mengalami kerusakan-kerusakan. Ya, pada saat dia remaja, dewasa, dia akan mengalami kerusakan dan sebagainya. Sehingga perawatan itu sudah mulai ya ditanamkan dari sejak
dini sejak anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua dalam rongga mulut itu ada namanya saliva, ya, air ludah. Ya, air ludah ini diproduksi oleh berbagai kelenjar yang ada dalam rongga mulut dan luar biasa, ya. Ini bisa menghasilkan 500 sampai 1.500 ml per hari. Jadi banyak sekali fungsi dari air ludah. Air ludah, ya, kita bisa lihat ini, ya, Bapak Ibu sekalian, fungsinya bisa sebagai antibakteri, antivirus, ya, kemudian anti jamur, nah, kemudian membantu proses-proses pencernaan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa fungsi dari air ludah, ya. Kita malah terbalik, ya, kalau kita merasa jijik tentang sesuatu, kita biasanya meludah, ya. Ludah itu dianggap sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang kotor, sesuatu yang jijik. Tapi pada dasarnya fungsinya sangat baik sekali, sangat banyak. Kita masih ingat mungkin waktu dulu, zaman-zaman dulu, itu orang tua kita kalau mengobati anaknya biasanya itu kan disemprot, dijapi-japi, ya, istilahnya, kemudian disemprot, dibaca-bacai, disikir, kemudian diambil, kemudian disapu-sapu kalau ada luka dan sebagainya. Ternyata memang, ya, tapi beda mulut orang tua kita yang dulu kan mulut yang penuh dengan zikir, penuh dengan doa, ya. Beda kalau mulutnya sering menyampaikan sumpah serapah dan sebagainya. Wah, itu mungkin berbeda dari sisi, tapi juga harus bersih, ya, mulut yang bersih ini bisa digunakan. Jadi banyak sekali fungsi air ludah Bapak Ibu jamaah Mapara yang perlu dilihat. Kemudian yang ketiga, ya, dalam rongga mulut ada lidah. Ya, tentunya fungsi lidah itu yang pertama berbicara, kemudian, ya, membantu proses pencernaan, menjaga kesehatan gigi, kemudian membantu dalam menelan dan merasakan rasa. Ya, jadi lidah itu mengatur berbagai fungsi resonansi pada saat kita berbicara. Jadi banyak konsonan, vokal yang dibentuk itu oleh artikulasi oleh lidah. Nah, yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, itu fungsi rasa. Ya, kalau kita mengalami kelainan rasa, itu pasti lidah kita terganggu. Nah, ini sering yang perlu diperhatikan. Ini jamaah kalau kita sudah masuk pada usia lansia, biasanya, ya, akan terjadi degenerasi fungsi rasa, ya. Rasa manis itu akan berkurang rasanya, rasa asin. Nah, ini kan menjadi bahaya buat orang tua. Biasanya mereka, ya, katakanlah diberikan minuman, ya, diberikan teh yang pada dasarnya sudah manis, tapi karena fungsi rasanya menurun, itu ditambah lagi gula, ya, ditambah gula lagi. Padahal ini kan berbahaya pada saat mereka misalnya menderita diabetes misalnya, ya. Nah, kemudian ada juga orang yang hipertensi, ya, dikasih makanan, biasanya orang tua itu merasa kurang asin, ya, ditambah lagi garam, ya, padahal hipertensi. Nah, itu kan, padahal memang secara fisiologis akan terjadi penurunan fungsi-fungsi rasa dari lidah. Bapak Ibu sekalian, ya, nah, luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan itu organ mulut kita, itu ada petunjuk cara pemakaiannya, ya. Kalau kita lihat bahwa kalau dalam dunia industri itu mobil diproduksi, pasti ada manual cara menggunakannya, ya. Cara menggunakannya, petunjuk menggunakannya. Handphone saja kalau kita beli ada cara petunjuk menggunakannya. Kalau kita tidak mengikuti cara petunjuk penggunaannya, pasti dia tidak efektif, ya. Kemudian bisa cepat rusak dan sebagainya. Sama rongga mulut kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, di samping telah menciptakan rongga mulut dengan fungsi-fungsinya, itu juga telah mengatur cara penggunaan rongga mulut, ya, yang baik dan benar yang kita kenal dengan adab makan misalnya. Yang pertama terkait dengan mulut, ya, ini pada Quran surat Al-Baqarah ayat 168 berbunyi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ini luar biasa para jamaah sekalian. Ya, saya kira kita sudah paham betul bahwa dalam memilih makanan tentunya kita harus memilih halal lagi baik. Nah, persoalan halal, saya kira insya Allah umat muslim, ya, khususnya jamaah Mapara pada pagi ini pasti senantiasa mengikuti cara-cara secara syariah mengkonsumsi makanan-makanan halal. Nah, yang menjadi persoalan adalah
tidak hanya cuma halal, tapi harus yang baik. Ya, yang baik tentunya ya. Kalau kita lihat durian itu baik, tapi makan durian berlebihan itu kan pasti tidak baik. Ya, jadi kita lihat bahwa makanan itu tidak hanya halal dari sisi syariat, tetapi diharapkan juga halal dari baik dari sisi kesehatan, memberikan manfaat bagi tubuh. Nah, kemudian yang kedua, ini juga ya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberikan kita panduan cara makan yang baik, yang benar ya. Baca bismillah, menggunakan tangan kanan. Tapi ini ada dua hal yang paling penting yang perlu menjadi perhatian kita. Ini pada Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ya, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, ini konteks jangan berlebihan ini yang susah. Mengendalikan hawa nafsu untuk tidak makan berlebihan itu sangat susah. Padahal Ramadan ini sebenarnya melatih kita untuk bagaimana untuk mengendalikan hawa nafsu terhadap makanan. Tapi justru malah sebaliknya, ya kita lihat bahwa ini belanja Ramadan, ya ibu-ibu kita itu malah ya itu hasil survei dari beberapa teman di Fakultas Ekonomi itu menunjukkan bahwa itu belanja Ramadan justru meningkat itu belanjanya. Nah ini malah kita konsumsinya malah cenderung berlebihan pada saat Ramadan. Padahal ini Allah sudah menggariskan bahwa kita jangan makan yang berlebihan, karena yang berlebihan itu adalah pengaruh atau tipu daya dari setan. Nah, Bapak-Bapak sekalian, Rasulullah SAW telah memberikan panduan tentang cara makan yang baik. Ya, saya kira ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya, tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perut. Jadi seburuk-buruknya kantong kalau dipenuhi itu adalah kantong perut. Ya, banyak sekali penelitian-penelitian sekarang terkait dengan bagaimana hubungan perut dengan kesehatan. Nah, dan itu dihubungkan dengan puasa luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk ya mengisi perut kita itu sepertiga makanan, sepertiga air, dan memberikan sepertiga ruang untuk udara. Nah ini kadang-kadang kalau diisi semua dengan makanan, air dan makanan, ini kadang-kadang membuat kita sulit bernapas ya. Jadi kalau pada saat buka puasa, kalau ini sudah isi terpenuh, ini kadang untuk salat maghrib kita agak ngos-ngosan ya, pasti kesulitan untuk melaksanakan salat dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting ya, banyak sekali karena keterbatasan waktu, saya kira terkait dengan penelitian-penelitian bagaimana makanan ya atau puasa bermanfaat untuk kesehatan. Bapak Ibu bisa mengatakan beberapa penelitian. Izin Prof Barudin, ya. Karena ini hari Ahad, boleh agak longgar Prof, misal menawi Prof. Gitu ya. Oh baik, makasih ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada sekarang terkait ada penelitian yang dilakukan oleh Andre Wider ya, seorang ahli gizi dari Amerika. Beliau ya meneliti tentang puasa. Luar biasa, maha suci Allah ya. Ternyata puasa kenapa harus 30 hari? Ya. 30 hari itu rupanya hasil penelitiannya 10 hari Ramadan ya. 10 hari Ramadan itu 10% sel tubuh kita itu terbentuk yang baru, terjadi regenerasi sel. Ya, 10% pada 10 hari Ramadan. Nah, kemudian pada 20 hari Ramadan itu meningkat lagi. Meningkat 66% itu bisa terjadi regenerasi sel-sel baru pada tubuh kita. 60 pada 10 Ramadan yang kedua atau pada 20 hari. Dan pada 30 hari itu bisa mencapai 100%. Ya. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan luar biasa bahwa kekebalan tubuh kita akan meningkat 10 kali lipat dengan puasa Ramadan. Ini Bapak Ibu luar biasa manfaatnya dari puasa. Kemudian ada kita pernah dengar peraih Nobel ya dari Jepang, Yoshinori Ohsumi. Ya, pada tahun 2016 beliau mendapat Nobel karena ya terkait dengan penelitiannya mengenai otophagy ya, autophagism. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya bukan dokter umum, tapi kita bisa membacanya bahwa dalam tubuh kita
ada sistem detoksifikasi yang sangat baik sekali, ya, yaitu dengan berpuasa. Kalau kita berpuasa, sel-sel tubuh kita akan menjadi lapar, ya, menjadi lapar, ya. Nah, sel-sel yang lapar ini akan memfagositosis atau memakan sel-sel yang rusak, ya, sel-sel atau oksidasi, ya, oksidasi yang sel-sel yang teroksidasi dalam tubuh, ya. Malah disebutkan bahwa sel-sel yang menjadi bibit-bibit untuk terjadi kanker, terjadi tumor, itu sel-sel yang lapar bisa memfagositosis, ya, istilahnya autophagotism. Jadi itu luar biasa penelitian-penelitian yang terkait dengan manfaat puasa di saat Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lihat juga ada penelitian sekarang yang berkembang penelitian-penelitian mengenai mikrobiota. Ya, mikrobiota ternyata dalam perut kita itu banyak sekali mikroba-mikroba, ya, bakteri-bakteri, ya, yang bermanfaat untuk tubuh kalau kita berpuasa Ramadan. Artinya perut kita ini tidak terisi, ya, ada sirkulasi, perbaikan, regenerasi dan degenerasi yang seimbang, sehingga bakteri-bakteri yang ada dalam perut kita itu menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk kesehatan. Ini penyakit ini kan banyak bersumber dari perut. Ya, Pak Ibu sekalian, kita kalau baca berbagai artikel, itu banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada fungsi mulut yang kedua, yaitu fungsi bicara, fungsi lisan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian pada ini, ya, ini kita bisa lihat pada video singkat ini bagaimana suara dihasilkan, ya. Jadi pada trakea kita ada sebuah rongga itu di mana terdapat, ya, di dalam rongga itu ada pita suara, vocal folds, ya. Pita suara itu berada pada trakea, ya. Nah, ini kemudian ini pita suara Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini yang bergetar, ya, suara udara dari paru-paru itu akan menggetarkan pita suara. Nah, pita suara itu akan menghasilkan suara, kemudian dia akan sampai, ya. Nah, ini kualitas pita suara ini berbeda-beda, yang menentukan jenis suaranya orang beda-beda suaranya. Kemudian dia akan sampai ke dalam rongga mulut, ya. Nah, dalam rongga mulut itu resonansinya akan dibentuk, ya, resonansi dibentuk. Jadi ini luar biasa Bapak sekalian, dalam rongga mulut itu kita akan menghasilkan jenis-jenis suara, mau huruf-huruf vokal dan sebagainya itu dari rongga mulut. Nah, fungsi dari gigi geligi, ada suara-suara yang dihasilkan oleh antara bibir dengan gigi, antara lidah dengan gigi, kemudian antara bibir itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita tidak punya gigi, pasti kita tidak bisa mengaji ya, kita tidak bisa melakukan mengaji atau berbicara dengan baik, ya. Katakanlah contoh, kalau kita menyebut dalam Al-Qur'an ayat, atau katakanlah membaca huruf dal, ya, dal, sin, tin. Nah, itu kan bunyi-bunyi itu dihasilkan oleh kolaborasi antara gigi dengan lidah dengan bibir. Kalau kita tidak punya gigi, itu susah menyebut huruf-huruf tersebut. Makanya di Malaysia itu imam-imam masjid itu yang tidak punya gigi itu diberikan bantuan oleh pemerintah untuk membuat gigi palsu, supaya kalau dia menjadi imam masjid, dia tidak salah di dalam menyebut ayat-ayat atau huruf-huruf dalam Al-Quran. Karena dalam bahasa Arab itu kan salah sedikit saja itu kan artinya menjadi jauh berbeda, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim misalnya. Kalau orang bilang auzu billahi minasyaitani, itu kan bedanya lah dan sebagainya. Jadi ini perlu kita lihat bahwa ternyata fungsi rongga mulut itu terkait dengan pembentukan suara sangat penting. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam Al-Qur'an banyak sekali hal yang terkait dengan panduan atau adab berbicara, ya. Misalnya hadis, ya. Hadis dari Bukhari dan Muslim, as-siyamu junnatun wa idza kana yaumus saum ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni ru'um saim. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa.
bagaimana puasa bisa mengontrol fungsi bicara kita dengan baik, ya. Ini kemudian kita lihat ya, banyak sekali Bapak sekalian dalam ayat-ayat Al-Quran ini kita harus dianjurkan untuk bicara dengan lembut dan santun. Pada Quran surat Taha 44 kita dianjurkan untuk menghindari perkataan kasar dan menyakiti. Quran surat Al-Baqarah 263 ini kita harus berkata benar dan jujur. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, kemarin ada joke yang sempat viral. Seorang jamaah bertanya kepada Ustadz, Pak Ustadz, apakah menyampaikan kata I love you, ya, I love you pada istri membatalkan puasa apa tidak? Ya kan? Pak Ustadznya bilang, oh tidak, itu membatalkan puasa tuh. Ya, kenapa membatalkan puasa? Soalnya Bapak tidak jujur katanya. jadi harus ya, jadi yang terakhir itu tidak menggunjing atau gibah. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh ya, walaupun itu sesuatu informasi benar, tapi kalau itu tidak disukai oleh orang yang kita bicarakan, itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam Al-Quran banyak sekali panduan terkait dengan bagaimana menjaga lisan kita. Nah, ini kita bisa lihat dalam masyarakat kita ada berbagai pepatah ya mulutmu harimaumu misalnya. Itu kan juga konteksnya gitu, bahwa kita janganlah seenaknya berbicara, karena kata-kata yang keluar dari mulutmu itu mencerminkan kualitas dirimu. Ya, ada juga kata-kata peribahasa, karena mulut badan binasa. Nah, ini konteksnya bisa saja dari kata-kata kita atau dari makanan yang kita makan. Malah Bapak Ibu sekalian, ya, itu sebuah hadis ini barangkali perlu menjadi renungan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebanyakan manusia yang masuk neraka adalah akibat dari lisan mereka. Jadi ini luar biasa, banyak orang tergelincir ya dengan akibat dari mulutnya. Bukan cuma di akhirat saja nanti akibatnya, di dunia saja. Kalau ada pejabat yang salah bicara, itu dampaknya luar biasa. Ya, kita hari ini banyak pejabat-pejabat kita ya harus ya sebagai pejabat publik harus betul-betul kalau menyampaikan sesuatu ke publik harus dijaga dengan baik, karena itu bisa berisiko berdampak luas pada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, fungsi estetik, keindahan, ya. Ini bisa kita lihat luar biasa ciptaan Tuhan, bagaimana keseimbangan ya, simetris, proporsional dari gigi yang baik, gigi yang putih, itu akan memberikan senyum yang indah, senyum yang menawan, senyum yang menarik. Dan tentunya dengan senyum yang baik ini, dengan gigi yang putih bersih, itu membuat kita merasa percaya diri ya dalam beraktivitas, berkomunikasi, dan tentunya ini akan menjadi bagian yang sangat baik dalam proses komunikasi kita dengan atau bersosialisasi dengan masyarakat. Ini Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran juga hal yang terkait dengan panduan mengenai estetik juga bisa kita lihat ya. Ini misalnya pada surat ya, kita tahu betul bahwa surat At-Tin ya ayat 4 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi memang ciptaan Tuhan itu adalah yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu bisa melihat proporsi gigi yang dibentuk dan sebagainya. Bapak bayangkan kalau gigi yang diciptakan Tuhan itu semuanya gigi taring ya. Ya, gigi itu kan kalau kita lihat dari anatominya ada gigi. Prof Talib. Siap. Ada ibu-ibunya, jangan Bapak terus tersinggung. Oh ya, siap Prof Imam. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, kalau gigi yang diciptakan Tuhan adalah gigi taring semua, pasti ngeri banget ya. Nah, ini atau gigi geraham semua. Nah, ini jadi luar biasa ciptaan Tuhan. Ya, ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Nah, yang luar biasa ciptaan Tuhan itu terkait dengan gigi. Itu gigi tidak seperti rambut. Bayangkan kalau gigi seperti rambut ya tumbuh terus, ya tumbuh terus. Wah, itu bisa nanti tumbuh jadi gigi gondrong kan? Bukan cuma rambut yang gondrong. Jadi dia terbatas, pertumbuhannya itu terbatas. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini luar biasa ciptaan Tuhan terkait dengan organ-organ yang ada dalam rongga mulut kita. Jadi sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.
Jadi pada dasarnya kita dianjurkan untuk bagaimana menampilkan keindahan, khususnya keindahan senyum yang manis dengan gigi yang baik. Nah, ini dalam Al-Quran juga, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam beberapa hadis ada juga terkait dengan panduan terkait dengan estetik, ya. Misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta dibuatkan tato, mencabut alis dan memperbaiki susunan gigi-giginya untuk mempercantik diri. Nah, pada konteks ini adalah karena merubah ciptaan Allah. Nah, ini kan menjadi pertanyaan Bapak sekalian, dunia medis sekarang itu luar biasa terkait dengan operasi plastik, ya. Begitu banyak sekarang teknologi, kemampuan, ya, kemajuan dalam dunia kedokteran untuk bagaimana merubah wajah orang, ya, bisa di secara keseluruhan, dan itu perlu menjadi kajian yang diperhatikan oleh masyarakat Muslim. Nah, secara khusus dalam bidang kedokteran gigi sebenarnya tidak dilarang untuk merubah hal yang terkait dengan fungsi, ya. Kalau memang perubahan atau kelainan yang ada itu akan mengakibatkan gangguan fungsi, itu dianjurkan malah untuk diperbaiki, karena itu bisa berdampak, katakanlah seperti ini, ya, ini gigi yang berjejal, ya, tidak rapi susunannya dan sebagainya, ini harus diperbaiki karena fungsi makan pasti terganggu nih, pasti terganggu fungsi mastikasinya, juga fungsi bicara. Tadi fungsi bicara, ya, kalau orang mau memiliki gigi ini pasti dalam menyebut kata-kata itu pasti akan terganggu, sehingga ini perlu diperbaiki. Dokter gigi punya kemampuan untuk memperbaiki susunan gigi yang seperti ini. Kemudian kalau orang yang lahir dengan cacat bawaan, ada labiosisis atau celah bibir, ini juga pada gambar ini kita lihat luar biasa perubahan yang terjadi setelah dilakukan operasi celah bibir. Nah, ini bisa dilakukan. Saya kira pada berbagai kasus, misalnya orang kecelakaan, kemudian trauma fasial, ya, yang maksilofasialnya atau wajah rusak dan sebagainya, itu bisa direkonstruksi, ya, dengan bedah-bedah plastik dan sebagainya, karena memang terjadi gangguan fungsional dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaah Matahari Pagi Ramadan ini, ya, secara khusus, nah, kita lihat kalau hal-hal tersebut tadi tidak kita indahkan, panduan-panduan cara menggunakan kesehatan rongga mulut, menggunakan gigi dan mulut dengan baik, itu pasti mengakibatkan dampak yang luar biasa pada rongga mulut kita. Ya, yang pertama terkait dengan kerusakan-kerusakan pada rongga mulut, ini sebagian kecil yang saya sampaikan, misalnya karies gigi berlubang, ya, kemudian gusi berdarah, kemudian bibir pecah-pecah, ya, sariawan, kemudian juga bisa terjadi ini yang putih ini jamur nih, pertumbuhan jamur dalam rongga mulut. Bapak Ibu sekalian, ini bisa pada konteks yang lebih parah lagi bisa menyebabkan kanker rongga mulut dan sebagainya. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau kondisi ini terjadi, ini mengakibatkan bau mulut yang sangat luar biasa, ya. Jadi ini kan pasti yang jelas akumulasi kuman yang ada pada rongga mulut itu luar biasa banyaknya, sehingga kita tahu metabolisme kuman, ya. Jadi kenapa sering terjadi bau mulut? Karena mulut yang tidak bersih, ya. Kita tahu bahwa bau mulut itu disebabkan oleh sulfur, ya, sulfur yang disebabkan oleh metabolisme dari kuman. Nah, sulfur ini dia akan menguap kalau kita berbicara, jadi sangat mengganggu dalam fungsi-fungsi sosial. Kemudian kalau ini terjadi pada kita pasti merasa terganggu, sehingga bukan cuma kita aja yang terganggu, tapi lingkungan sekitar kita. Bayangkan kalau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang mengalami gangguan rongga mulut, ya, pada saat imam kita harus rame-rame mengucapkan kata amin, kemudian udara keluar dari rongga mulut, dan itu bisa mengganggu konsentrasi dari jamaah-jamaah yang lain. Nah, ini harus perlu menjadi catatan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, secara khusus penyakit-penyakit rongga mulut itu berdampak secara sistemik, ya, memiliki faktor risiko terhadap kejadian penyakit secara keseluruhan dalam tubuh, ya. Jadi dalam kedokteran gigi ada istilah fokal infeksi, ya. Jadi infeksi pada rongga mulut yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan sistemik pada seluruh tubuh, ya. Bisa terjadi gangguan kardiovaskuler, bisa terjadi stroke, kemudian bisa menyebabkan orang DM, ya, DM, kemudian bisa gangguan
gangguan kognisi, ya, demensia, Alzheimer. Ya, ini menarik Bapak sekalian, penelitian terakhir ternyata kita kan dianjurkan ya Bapak sekalian, kita dianjurkan untuk kalau makan itu diupayakan sampai halus, mengunyah sampai katakanlah 30 kali ya. Nah, luar biasa ini Bapak sekalian, ternyata hasil penelitian ya, dengan mengunyah begitu lama itu banyak dampaknya terhadap yang pertama, kalau kita mengunyah lama itu pasti kita tidak makan banyak ya. Orang kalau mengunyah makan itu adalah sesuatu yang bukan cuma untuk memenuhi asupan nutrisi, tapi harus dinikmati ya. Makanan itu enaknya cuma di mulut, kira-kira 5 cm aja. Kalau dia sudah lewat dari 5 cm sudah tidak ada, kalau dia sudah tertelan sudah tidak ada rasanya. Jadi kita dianjurkan untuk bagaimana menikmati makanan dengan mengunyah dia lebih halus dan sebagainya, supaya ya makanan yang kita kunyah itu lambung kita itu hanya mau menerima makanan yang sudah sudah halus ya, yang sudah halus, supaya proses pencernaan di lambung itu tidak terlalu berat. Kalau makanan yang kita makan belum siap diterima oleh lambung, itu lambung akan bekerja keras ya, dan itu biasa berdampak orang sering ya keluhan-keluhan pada lambung, ternyata setelah diobati dengan obat-obat lambung ternyata persoalannya ada di mulut, dia tidak punya kemampuan untuk mengunyah dengan baik. Bapak Ibu sekalian, penelitian yang menarik bahwa terkait dengan demensia pikun ya, kecerdasan seseorang itu bisa ada faktor risiko dari rongga mulut ya. Kalau dia mengunyah dengan baik, mengunyah 30, itu otot-otot mastikasi kita, otot-otot pengunyahan itu Bapak Ibu sekalian, dia akan bekerja dengan baik ya, sehingga akan memberikan stimulus kepada otak, untuk otak neosel-sel saraf otak itu akan berkembang dengan baik. Kalau ini stimulasi dari waktu kita makan bermastikasi, ada istilahnya biomekanis ya, gerakan-gerakan biomekanis memberikan stimulasi kepada otak untuk berkembang dengan baik. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ya kalau orang tidak ada giginya itu ya fungsi memori itu akan berkurang. Ya, kami pernah melakukan penelitian yang orang yang tidak ada giginya, ya kita ukur dia punya kemampuan memori, ya, itu kita dapatkan hasilnya. Setelah itu kita rehabilitasi dengan membuat gigi tiruan. Ya, kira-kira 3-4 bulan sampai 6 bulan kemudian kita ukur lagi kemampuan memorinya, ternyata memorinya meningkat. Ya, fungsi memorinya meningkat. Jadi ada indikator-indikator yang bisa diukur dengan menggunakan kemampuan. Nah, jadi kalau kita bermastikasi dengan baik Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita lakukan foto ronsen ya, itu aliran darah ke otak itu semakin meningkat. Jadi pergerakan ini ya, pergerakan mastikasi dari rahang itu menstimulus ya vaskularisasi atau peredaran darah ke otak semakin baik, semakin meningkat. Kita tahu bahwa darah adalah mensuplai nutrisi tentunya. Dengan suplai nutrisi yang baik ke otak itu fungsi. Nah, sekarang kecenderungan kita prevalensi orang menderita Alzheimer itu banyak sekali, meningkat sekali dari tahun ke tahun. Nah, ini barangkali perlu menjadi perhatian. Nah, yang menarik lagi Bapak sekalian itu untuk ibu-ibu ya, ini khusus ibu-ibu hamil. Nah, kerusakan pada rongga mulut bisa menyebabkan terjadinya gangguan kehamilan atau bayi lahir prematur atau BBLR, berat badan lahir rendah. Ini sudah ditunjukkan dengan berbagai penelitian. Ini Bapak Ibu sekalian ya, hasil-hasil penelitian ya, ternyata kalau orang memiliki kerusakan rongga mulut ya, infeksi dan sebagainya bisa menyebabkan penyakit jantung 2 kali lebih tinggi. Kemudian kalau prematur ini 7 kali lebih besar terjadi prematur. Makanya dulu ya pelayanan kesehatan di rumah sakit bersalin itu dulu ada, mudah-mudahan sampai sekarang masih ada pelayanan kesehatan gigi. Ibu-ibu hamil itu selalu dianjurkan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya. Kemudian ya risiko kena stroke ya itu 50% bisa terjadi stroke. Kemudian DM juga demikian 3 kali lebih besar pada orang-orang dengan infeksi atau kelainan-kelainan rongga mulut. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana kita lihat bahwa ya kalau infeksi rongga mulut itu bakteri-bakteri itu ada istilahnya endotoksin ya. Bakteri itu melepaskan endotoksin dengan melalui pembuluh darah, dia akan sampai pada janin atau rahim ibu. Kemudian juga mengeluarkan sitokain ya. Sitokain itu adalah proinflamasi. Kalau ada inflamasi dalam rongga mulut itu ya unsur-unsur proinflamasi itu bisa tersebar sampai sehingga menyebabkan
kontraksi, ya. Ini akan bisa menyebabkan kontraksi rahim sehingga bisa terjadi ibu-ibu atau anak lahir prematur. Pada saat lahir prematur tentunya bayi belum cukup kesiapan kematangan sehingga biasanya bayi dengan status yang sangat mengkhawatirkan, ya. Ini BBLR, imunitas dan rendah. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, bagaimana tips menjaga kesehatan rongga mulut selama Ramadan? Ini luar biasa. 14 abad yang lalu luar biasa Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan perintah menganjurkan, ya, seandainya, ya, laula an asukka ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan bersiwak, ya, setiap hendak sholat. Bayangkan 5 kali seandainya ini betul-betul diterapkan oleh diperintahkan, ya, kalau tidak memberatkan 5 kali kita dianjurkan untuk menyikat gigi sehari, ya. Jadi pasti kalau kita 5 kali insya Allah, ya, sudah tidak ada lagi kerusakan atau gangguan kesehatan mulut. Ini, ya, kita dianjurkan untuk bersiwak. Pada zaman itu tentunya bersiwak, ya. Ini hasil penelitian sekarang ternyata kayu siwak itu memang memiliki banyak manfaat, ya. Dia memiliki antibakteri, ya, kemudian antiinflamasi dan sebagainya. Jadi itu luar biasa banyak kandungan pada kayu siwak yang dipakai oleh masyarakat di Arab, ya, atau di Timur Tengah. Jadi bersiwak tidak hanya untuk membersihkan rongga mulut, tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, as-siwaka matharatun lil fami mardatun lil rabbi, ya. Bersiwak tidak hanya membersihkan rongga mulut, tetapi mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul-betul Bapak sekalian perlu menjadi perhatian untuk bagaimana kita selalu menjaga kesehatan rongga mulut. Nah, secara khusus Bapak sekalian, sikat gigi itu harus kita lihat, ya. Kadang-kadang kita selalu mengeluh, ya, saya ini sudah rajin sikat gigi, tapi tetap saja gigi saya lubang, ya, gusi saya berdarah dan sebagainya. Jadi kalau sikat gigi, ya, itu harus diperhatikan timingnya, kemudian tekniknya dan waktunya, ya. Kita bisa lihat secara singkat pada video singkat ini, ya, Bapak sekalian. Jadi kita dianjurkan menyikat gigi 1 hari. Hasil survei masyarakat Indonesia sudah 94% itu melakukan sikat gigi. Tapi yang tekniknya yang sesuai hanya cuma 2%, ya, dan waktunya yang bersesuai. Jadi ini harus waktunya benar, tekniknya benar, kemudian waktunya tepat. Nah, pada gambar ini kita lihat bagaimana menyikat gigi, ya. Kemudian kita gigi secara rolling, ada tekniknya, itu rolling, kemudian daerah permukaan gigi kita sikat, daerah belakang gigi kita sikat, ya. Nah, kemudian daerah depan, ya, kita sikat dengan baik, ya. Nah, kemudian yang paling penting Bapak sekalian, ini lidah. Kadang-kadang kita lupakan nih. Ini lidah sumber kuman yang paling banyak dan perlu dilakukan. Nah, timingnya harus, ya, 2 menit sampai 3 menit, paling sedikit 2 menit lah, 2 sampai 3 menit. Kita kadang-kadang kalau mulut sudah berbusa, kita merasa bahwa itu sudah bersih dan kita selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian ini perlu diperhatikan bagaimana, ya, timingnya. Ya, timing yang paling tepat itu adalah setelah makan dan sebelum tidur, ya. Jadi jadi kita berupaya, yang paling penting Bapak Ibu sekalian, jadi kita berupaya bahwa tidak ada sisa makanan yang terdapat dalam rumah mulut kita. Jadi idealnya setelah makan, ya. Tapi kalau setelah makan, kadang-kadang kan kita harus masyarakat Indonesia sikat giginya pada saat mandi, ya kan? Pada saat mandi, ya, pagi mandi sikat gigi, tapi setelah itu sarapan, kan? Sarapan pergi kantor misalnya. Nah, padahal itu saya kira waktu yang tidak tepat, ya, karena pada saat kita pergi kantor dengan mulut yang penuh dengan sisa-sisa makanan, itu berakibat kurang baik bagi kesehatan mulut. Jadi seharusnya, ya, kita setelah sarapan baru kita sikat gigi, baru kita ke kantor, ya, dan sebelum tidur dan sebagainya. Tekniknya, waktunya, Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan paling tidak 2 menit. Jangan terlalu cepat buru-buru sikat gigi karena mulutnya sudah berbusa. Nah, itu langsung kita selesai, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kita dianjurkan juga menggunakan dental floss, ya.
Karena di sela-sela gigi kadang-kadang itu tidak bisa tercapai dengan sikat gigi. Jadi ini juga bisa dibantu dengan dental floss, ya, benang gigi untuk bisa membersihkan celah-celah gigi. Atau juga pada kondisi mulut yang terinfeksi dan sebagainya, itu biasanya kita menggunakan obat kumur untuk membantu pembersihan. Nah, Bapak sekalian, yang ketiga ini saya kira kita dianjurkan untuk konsumsi buah dan sayur, ya. Ini kita dianjurkan untuk menghindari makanan-makanan yang sticky, ya, yang bisa mudah lengket. Ini kue-kue yang manis-manis dan sebagainya, itu banyak menyebabkan kerusakan pada gigi, ya. Jadi ini juga menghindari makanan yang manis, asam dan sebagainya, ya. Banyak mengkonsumsi sayur dan buah, karena banyak mengkonsumsi sayur dan buah itu, ya, bisa menyebabkan kondisi rongga mulut kita lebih basah, ya, tidak asam. Ini mengkonsumsi air 2 liter sehari, ini bisa diatur, ya. Yang penting kurang lebih 8 gelas lah, 8 gelas, ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan supaya kita cairan dalam tubuh kita ini bisa mensuplai juga, karena produksi saliva kita yang tadi 500 ml sampai 1,5 liter itu sangat tergantung juga dengan asupan air putih, ya. Kalau kita kurang minum, itu produksi air ludah kita juga akan terganggu. Tentunya yang terakhir, gaya hidup, ya, olahraga yang teratur, kemudian hindari stres, tidak merokok, tidak minum alkohol. Insya Allah, alhamdulillah kita tidak pada konteks minum alkohol. Mudah-mudahan yang merokok juga sudah bisa dikurangi atau dihentikan merokoknya. Hindari stres, ya, dengan kondisi yang ada sekarang, Bapak Ibu sekalian. Stres, ya, itu stres luar biasa, Bapak sekalian. Stresor itu, ya, ada adrenalin yang kalau kita stres, adrenalin terpicu. Itu hasil penelitian menyebutkan bahwa adrenalin itu jauh, ya, daya merusaknya lebih hebat daripada narkoba, ya. Jadi daya rusak. Jadi diusahakan jangan sampai kita selalu stres. Selalulah kita usahakan hormon-hormon yang kita hasilkan itu hormon endorfin, ya, hormon kebahagiaan, serotonin, ya. Jangan sampai terlalu banyak kita memproduksi adrenalin, karena adrenalin itu adalah bisa merusak. Nah, ini yang paling penting, Bapak sekalian, jamaah Matahari Pagi Ramadan, ya, kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali. Nah, ini penting karena kerusakan awal pada gigi, ya, atau rongga mulut itu tidak bisa kita deteksi, ya, dan itu belum ada keluhannya, ya, rasa ngilu dan juga belum ada rasa ngilu. Nah, kalau kita sering 6 bulan sekali paling tidak, itu dokter gigi bisa mendeteksi bahwa ada kerusakan awal, ya. Nah, kalau sudah ada kerusakan awal, kan bisa dilakukan pencegahan supaya tidak bisa berlanjut. Ya, kita sering mengeluh kalau ke dokter gigi, sering disuruh berkunjung berkali-kali, kan. Nah, karena kalau kita datang pada kondisi kerusakan gigi sudah sangat parah, sudah sakit, sudah terinfeksi, itu biasanya tidak bisa diselesaikan dalam satu kunjungan, harus beberapa kali kunjungan. Nah, kalau kita bisa kunjungan secara teratur, itu kerusakan awal itu bisa dicegah lebih dini, dan itu bisa berakibat baik untuk kesehatan kita ke depan. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.